Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah masih diberi nikmat kesehatan, iman, Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat pada kelas 6 yang baru. Yuk, sebelum kita mulai, kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada semester pertama ini kita akan pelajari tentang Al-Quran. Definisi Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Al-Quran ini mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya, yang pertama, diriwayatkan secara mutawatir. Artinya dari Allah SWT nyambung ke Jibril alaihissalam dan terakhir bersambung dengan Nabi Muhammad SAW serta kepada kita semua sebagai umatnya. Yang kedua, membacanya adalah sebuah amal ibadah. Kita baca satu huruf, 3 huruf bernilai ibadah, berlipat pahala 10 kebaikan. Yang ketiga, menjadi mukjizat yang abadi kekal sampai hari kiamat. Al-Quran ini adalah kitab mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan menjadi petunjuk bagi umat muslim semua. Nama Al-Quran diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan orang yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Artinya bagi orang yang mengerjakan amal soleh, membaca Al-Quran, mengamalkan dan mengajarinya akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, nama Al-Quran ada nama lain selain Al-Quran itu sendiri. Yang pertama Al-Kitab. Nah, dalam firman Allah surah Al-Anbiya ayat 10 yang berbunyi, Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu Al-Kitab atau Al-Quran yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Nah, selain nama Al-Quran, di sini disebut namanya adalah Al-Kitab. Yang kedua, Al-Furqan, artinya sebagai pembeda. Termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Artinya pembeda dari kitab-kitab yang diberikan Allah, diantaranya Zabur, Injil, dan Taurat. Al-Quran ini mencakup dari 3 kitab tersebut dan lebih absolut, dari awal turun sampai terakhir hari kiamat nanti akan tetap utuh seperti sekarang ini. Yang ketiga, Al-Zikr atau pengingat. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Artinya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula lah yang akan menjaganya. Terbukti dari sejak Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya hingga sekarang sampai akhir zaman tidak akan bisa yang menambahkan atau mengulangi dari satu ayat Allah
dari satu ayat di dalam Al-Quran. Yang keempat, At-Tanjil, yang diturunkan. Dalam surah Al-Asy'ara ayat 192 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan karangan semata Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi. Bukan ummi ya, ummi. Artinya dia buta, tidak bisa baca tulis, tidak bisa baca dan tulis. Poin kedua tentang pemeliharaan Al-Quran. Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dialah yang akan menjaga dan memelihara Al-Quran. Artinya menjamin kemurnian keaslian Al-Quran dari sejak turun hingga nanti diangkat di hari kiamat nanti. Dari ayat di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Al-Quran dijaga secara lengkap sesuai dengan urutannya di dalam dada Nabi Muhammad SAW, kemudian di dalam dada para sahabat, dan sampai kepada umat manusia seperti kita ini secara mutawatir, artinya bersambung, tidak terputus sanadnya. B. Dijaga dari upaya-upaya untuk mengubah, mengganti, ataupun menyimpangkan Al-Quran. Dijaga dari orang-orang yang usil, menambah atau mengurangi ayat-ayat Al-Quran akan ketahuan juga. C. Dijaga dari keadaan dilupakan atau hilang. Nah, begitu mudahnya Al-Quran dihafal, maka tidak mudah dilupa juga hafalannya. D. Dijaga di dalam hati orang-orang mukmin melalui hafalan. Orang yang menghafal dijaga di dalam hati orang-orang mukmin melalui hafalan. Artinya orang yang menghafal Al-Quran insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar, akhlak tercela, dan lain sebagainya. Dijaga sebagai pedoman hidup bagi umat manusia sampai hari kiamat. Artinya Nabi Muhammad boleh meninggal, tapi pesan Nabi Muhammad jangan sampai ditinggalkan. Ia berpesan, ada dua yang aku turunkan dan niscaya tidak akan tersesat manusia di dunia, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, inilah pedoman atau petunjuk hidup kita di dunia agar menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga tentang tahap-tahap penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Periode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab suci tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran sejak awal perkembangan Islam, meskipun masyarakat Islam yang baru lahir saat itu masih menderita dari siksaan permasalahan yang diakibatkan oleh kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy. Nah, terdahulu Al-Quran itu masih ada di hafalan para sahabat, tertulis di pelepah korma, di daun-daun kering, di atas batu. Maka Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk menulisnya agar generasi-generasi berikutnya bisa terus membacanya. Suatu kisah yang menarik tentang Umar bin Khattab saat masuk Islam. Mari kita dengarkan dan simak baik-baik. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Aku hendak memberitahukan suatu berita besar untukmu. Adikmu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid telah memeluk Islam, agamanya Muhammad. Demikian ujar seorang lelaki kafir Quraisy kepada Umar. Umar terkejut dan marah besar mendengar hal itu. Segera ia berlari menuju rumah adiknya tanpa bersuara sedikit pun. Ketika itu,
Fatimah dan suaminya sedang belajar Al-Quran bersama seorang lagi sahabat mereka, Khabbab Al-Arati. "Aku Umar, cepat buka pintunya," bentak Umar. Khabbab mendengar hal itu langsung berlari menyembunyikan dirinya. Sementara Fatimah dan Sa'id pucat mukanya. Mereka faham akan watak Umar, serta kebenciannya terhadap Islam. Namun dengan membesarkan hati, Fatimah membuka pintu rumahnya. "Aku mendengar kamu membaca sesuatu," bentak Umar. "Apa yang kamu dengar? Kami tidak membaca apa-apa," kata Fatimah. Ia sebelumnya telah menyembunyikan mushaf Quran yang dibacanya. "Aku dengar apa yang kamu baca. Aku tahu kamu sudah menganut agama Muhammad," hardik Umar. Lantas Umar mencekik leher Sa'id dan hendak memukulnya. Fatimah coba membela suaminya. Pukulan Umar tidak mengenai Sa'id, namun malah melukai dahi Fatimah. "Ya, kami telah memeluk agama Islam. Kami percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang hendak kau lakukan, lakukanlah," teriak Fatimah dengan lantang. Melihat hal itu, Umar yang garang mendadak berubah lembut. Dia merasa kasihan melihat kepala adiknya berdarah akibat pukulannya. "Berikan kepadaku mushaf yang kau baca. Aku berjanji tidak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin mengetahui apa yang dibawa oleh Muhammad," Umar berkata kepada adiknya. Fatimah agak ragu, tetapi Umar kembali meyakinkannya. "Jangan takut. Aku bersumpah demi Tuhan Muhammad, aku akan kembalikan mushaf itu selepas membacanya." Fatimah terharu. Dia amat mengenali sifat Umar yang sangat memegang teguh sebuah janji. Akhirnya diserahkanlah mushaf Quran yang disembunyikannya. Fatimah menjawab, "Umar saudaraku, engkau masih najis karena syirikmu. Al-Quran ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci." Fatimah menyuruh Umar mandi. Selepas itu barulah diserahkan mushaf itu kepadanya. Umar menerimanya dengan penuh rasa penasaran. Ia lantas membuka surat Toha. Ia membaca mulai dari awal surat tersebut. Setelah membacanya, spontan ia berkata, "Alangkah indahnya ayat ini." Khabbab yang masih dalam persembunyiannya dalam rumah Fatimah memberanikan diri untuk keluar mendengar perkataan Umar itu. Khabbab berkata, "Umar, demi Allah, aku pernah mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, bantulah Islam dengan Abul Hakam Hisham atau Umar Al-Khattab.' Cepatlah Umar, segeralah engkau temui Muhammad," desak Khabbab. Akhirnya mereka berdua menemui Nabi Muhammad di sebuah rumah berdekatan dengan Bukit Safa, di mana Nabi sedang mengajarkan agama Islam kepada sahabatnya. Para sahabat yang melihat kedatangan Umar menjadi gentar, khawatir Umar akan menyerang Nabi dan mereka. Nabi Muhammad sendiri sangat tenang. Beliau mempersilahkan Umar masuk. "Apakah yang menyebabkan engkau datang ke sini? Demi Allah, aku takut kamu tidak insyaf sehingga Allah menurunkan bencana atasmu." Nabi berkata kepada Umar, "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Umar membalas. Nabi dan para sahabat serentak bertakbir mendengar pengakuan Umar ini. Mereka satu persatu memeluk Umar sambil meneteskan air mata. Periode Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Al-Quran pertama kali dikumpulkan pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu oleh sahabat Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini sebagai penulis Al-Quran. Pengabdian Abu Bakar sendiri terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Beliau memperhatikan instruksinya tentang adanya dua saksi
untuk membangun otentitas atau keaslian dari Al-Quran tersebut. Nah, saat Abu Bakar masih hidup, mushaf Al-Quran ini ia simpan sendiri. Namun beliau telah wafat, maka mushaf dilimpahkan, dialihkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun meninggal, dialihkan lagi kepada Hafsah binti Umar atau disimpan oleh Hafsah binti Umar, istri Nabi Muhammad SAW. Lanjut kepada C, periode Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada Khalifah Utsman bin Affan ini mulai rampung. Khalifah Umar bin Affan meminjam mushaf Al-Quran dari Hafsah binti Umar untuk disalin menjadi beberapa mushaf untuk didistribusikan ke beberapa kota agar umat Islam bersatu pada satu bacaan Al-Quran dan terhindar dari perselisihan bacaan Al-Quran. Pada zaman dahulu Al-Quran tidak seperti sekarang ini. Tidak ada titik, tidak ada harokat, dan masih tulisan Arab gundul yang sulit dibaca pada saat itu. Maka Utsman bin Affan membuat satu mushaf atau model yang dapat dipahami. Maka terbitlah Mushaf Utsmani karena sebuah nama yang dinisbahkan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Poin keempat tentang keutamaan mempelajari dan membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri ini kitab terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi mukjizat abadi kekal umat Islam sampai sekarang ini. Di antara keutamaan Al-Quran ialah satu, pintu terbesar menuju perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pintu kekayaan dunia dan akhirat yang abadi, artinya bukan nastapa dan semata-mata mencari dunia, tapi perniagaan kebahagiaan dunia akhirat. B, jaminan kebahagiaan dan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. C, mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Artinya tidak ada yang bisa menolong selain Al-Quran yang sering kita baca di dunia setelah sholat fardu sendiri maupun berjamaah. D, memperoleh pahala 10 kebaikan setiap satu huruf yang kita baca. Alif, lam, mim. Berapa huruf? 3 huruf. Alif, lam, dan mim dikalikan 10 kebaikan. Nah, itulah. Apalagi kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan terhitung berapa puluh pahala yang kita akan dapat. Kedudukan yang tinggi dan mulia di surga Allah. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan dikumpulkan di surga dengan para malaikat yang mulia, Rasul dan para nabi. Al-Quran yang mulia, maka kita yang pelajari membacanya setelah meninggal akan ditempatkan yang di tempat mulia juga. Memperoleh kebersihan, kelembutan, dan ketenangan hati. Nah, Al-Quran ini apabila kita baca, insya Allah hati akan membuat kita tenang, terhindar dari amarah. G, mendapatkan doa yang terus menerus dari para malaikat, terutama malaikat pengusung aras. Malaikat yang terus bersujud kepada Allah, tidak kenal lelah letih, dan tak selalu taat, tidak bermaksiat. Poin kelima tentang adab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Berikut kisah tentang adab membaca Al-Quran. Mari kita simak. 2, 3. Saat membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, pertama, membaca dalam keadaan suci. Kedua, membaca Al-Quran dengan isti'azah atau ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membaguskan suara saat membacanya. Keempat, bacalah dengan suara yang lembut. Dan yang terakhir, bacalah dengan perlahan atau tartil. Nah, seperti itu hendaknya kita membaca Al-Quran.
Dari adab membaca Al-Quran tersebut, tentunya yang pertama adalah punya wudhu dahulu. Poin ke-7 tentang keutamaan surat-surat tersebut dalam Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah. Nah, ada beberapa keutamaan atau surah pilihan. Yang pertama, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surat atau surah yang paling mulia di antara surat Al-Quran. Karena surah Al-Fatihah ini adalah pembuka dari surah-surah yang lain. Setiap kita membaca surah Al-Fatihah, banyak sekali doa yang kita akan niatkan. Nah, itulah keutamaan dari surah Al-Fatihah. B. Surah Al-Kahfi. Seringkali kita dengar surah Al-Kahfi ini sering dibaca pada hari Jumat. Nah, barang siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari fitnah Al-Masih atau Dajjal. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan menjadi cahaya antara dirinya sampai ke Baitullah di kota Mekah. C. Surah Al-Mulk atau Tabarak. Surah ini terdiri dari 30 ayat yang dapat memberikan syafaat bagi seseorang sampai ia diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah membaca surah Al-Mulk ini, setelah diampuni dia buat dosa lagi. Tidak bisa begitu. D. Surah Al-Ikhlas. Surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Artinya apabila kita baca satu surah Al-Ikhlas akan berpahala sepertiga Al-Quran. Tapi kalau kita 3 kali membaca Al-Fatihah, apabila kita membaca 3 kali membaca surah Al-Ikhlas sebanding dengan 1 Al-Quran. Tapi tidak bisa begitu. Ini hanya sekadar pahala. Tetap kita harus baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, baru khatam. Surah Al-Mu'awwijatain, artinya yaitu 2 surah, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Nah, 2 surah ini adalah surah kita meminta perlindungan dari Allah dari kejahatan jin dan manusia yang mungkin ada niat jahat kepada kita. Nah, tidak ada orang yang mohon perlindungan kepada Allah dengan cara yang lebih baik daripada membaca kedua surah ini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Surah At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Barang siapa yang ingin melihat peristiwa hari kiamat seolah-olah ia seperti menyaksikan secara langsung, maka hendaklah ia membaca surat tersebut. Mau? Apabila Poin ke-8, memelihara hafalan Al-Quran supaya tidak terlupakan. Bagaimana caranya? Ialah sering terus dibaca, dimurojaah dan disimak dengan orang lain. Termaktub dalam surah Al-Qamar ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran atau dipelajari, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, Allah sudah bersumpah, sudah menjamin bahwa Al-Quran ini sangat mudah untuk dihafal, tergantung kemauan keras dari kita yang mempelajari dan menghafalnya. Meskipun demikian, ia juga mudah dilupakan. Sulit menghafal, mudah dan tidak mudah hilang. Ada yang mudah menghafal dan mudah pula dilupakan atau lupa. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seorang muslim untuk selalu membaca, menjaga dan menjaga hafalannya. Artinya, kitab Al-Quran ini wajib sebagai umat muslim, sebagai umat Islam untuk mempelajari, mengajari dan mengamalkannya agar tidak tersesat di dunia dan bahagia di akhirat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan buka halaman 13 sampai dengan halaman
15. Nah, pertanyaan singkat ini, latihan ini tolong dijawab ya, dan dikerjakan di rumah masing-masing. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.